Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel Satu Bilah. Kita akan bahas pisau Zhongyuan. Nah, ini pisau viral 2024 ya. Pisau buatan Cina. Jadi langsung aja, pisau Zhongyuan ini pisau buatan Cina. Yang namanya nih mulai naik daun, banyak dikenal oleh para pengguna pisau, terutama para juru sembelih halal ya. Jadi ini pisau buatan Cina, bisa dibilang udah berhasil menembus pasar internasional ya. Pasar Indonesia juga udah banyak banget yang pakai pisau Zhongyuan. Kita bahas kelebihannya dulu ya. Jadi ini di depan saya udah ada contohnya. Ini contohnya cuma dua ya. Sebenarnya banyak yang model-modelnya, cuman ini cuma dua. Ini panjang 20 cm dan ini pisau boning yang berapa ya? Mungkin 13 cm. Oke, kelebihannya yang pertama, memiliki ketajaman yang luar biasa. Salah satu daya tarik pisau Zhongyuan adalah ketajamannya yang luar biasa. Pisau ini mampu memotong bahan makanan dengan halus dan presisi. Oke, jadi emang kalau ketajamannya ini bisa dibilang bagus ya. Ini bahannya dari 3CR 13 MOP. Dan ini saya udah coba asah nih yang kuning ini. Nah ya, dan dia emang tajamnya bagus. Saya akui tajamnya bagus ya. Termasuk yang ini juga tajamnya bagus, enak ketika digunakan untuk memotong. Yang kedua, pisau Zhongyuan ini memiliki bahan yang berkualitas, umumnya dibuat dari bahan stainless steel, tahan karat dan tahan lama ya. Jadi bahannya stainless ya. Kalau kelas 50.000 100.000 ini termasuk udah bagus banget ya. Sekalipun kalau dibandingin dengan pisau Eropa ya masih kalah. Tapi ini sekelas 50 ribuan ini udah bahannya udah bagus banget, udah cukup layak untuk dimiliki. Yang ketiga, desain ergonomis. Dengan gagang desain Zhongyuan yang dirancang dengan ergonomis sehingga nyaman digenggam. Sebenarnya gini ya, kalau nyaman digenggam memang nyaman ya, cukup nyaman digenggam. Tapi kalau dari sisi desain itu dibandingkan dengan Tramontina atau Victorinox itu masih jauh ya, karena ini masih standar ya, masih standar seperti ini. Cuma ada gerigi-gerigi supaya nggak licin aja ya. Jadi bisa dibilang cukup bagus lah, cukup bagus. Kemudian yang keempat, nah ini yang keempat, harga yang terjangkau. Dibandingkan dengan merek pisau terkenal lainnya, harga pisau Zhongyuan relatif lebih murah dan terjangkau. Nah ini lebih murah ya. Saya nggak tahu sekarang berapa ya. Biasanya saya jual yang udah diasah ya. Kalau yang belum diasah mungkin murah banget ya, sekitar mungkin 40 atau 50 ribuan ya yang seperti ini ya. Jadi harganya sangat murah banget ya. Itu kelebihan dari pisau Zhongyuan ini. Jadi tajamnya dapat dan murahnya dapat. Yang kelima, kelebihan pisau Zhongyuan memiliki variasi yang banyak ya. Jadi ada macam-macam pisau yang diproduksi oleh Zhongyuan. Pisau seset, pisau dapur, pisau sembelih. Jadi banyak pilihannya, sekalipun harganya murah. Kemudian bisa dibilang kualitasnya masih di bawah pisau Eropa. Tapi dia udah menyediakan pilihan yang cukup banyak ya. Dari mulai pisau sesetnya, pisau sembelihnya, pisau boningnya, itu udah banyak banget yang dikeluarkan oleh pisau Zhongyuan ini. Oke, itu aja 5 kelebihannya. Tajamnya bagus, kualitas bahan bagus, kemudian desain gagangnya lumayan bagus, harganya terjangkau, dan variasinya banyak, pilihannya banyak. Nah, kekurangannya apa bang? Kekurangannya tidak semua model sama. Jadi meskipun secara umum Zhongyuan memiliki kualitas yang baik, tapi tidak semua model memiliki kualitas yang sama. Jadi ada beberapa model yang memang berbeda ya
dari gagang, kemudian bilahnya juga dia beda ya. Setahu saya sih yang bagus yang ini ya, yang gagang kuning ini bagus ya, tajamnya bagus, kemudian handle-nya juga bagus ya. Kalau yang lain kita belum tahu. Oke, yang kedua kekurangannya harus dirawat dengan tepat ya. Jadi pisau Zhongyuan tetap tajam dan awet, tapi perlu dilakukan perawatan yang tepat. Nah, jadi kalau perawatannya nggak tepat, dia lama-lama jadi jelek, jadi rusak ya. Nggak kayak Victorinox, didiemin aja masih tetap bagus. Oke, itu kelebihan dan kekurangan dari pisau Zhongyuan. Seperti biasa ya, saya kasih tips buat teman-teman untuk membeli pisau Zhongyuan ini ya. Tipsnya yang pertama, tentukan kebutuhan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli pisau, kebutuhannya buat apa? Buat dapur, buat seset, atau buat sembelih. Nah, itu harus jelas ya, nggak bisa semua pisau disamakan. Yang kedua, perhatikan bahannya. Kalau pengen yang awet ya kan, tahan air, berarti stainless ya kan, cari yang stainless. Kemudian ukuran, yang tiga, ukurannya disesuaikan. Nah, ini ada yang pendek, ada yang panjang. Teman-teman harus sesuaikan kira-kira butuh yang panjang atau yang pendek, karena biasanya kalau udah beli yang panjang ternyata kepanjangan. Nah, itu jadi dari awal harus diperhatikan. Yang ketiga, lihat review dari pengguna lain. Contohnya ya channel Satu Bilah ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat review pisau dari Satu Bilah sebelum teman-teman beli pisau ya. Misalnya mau beli Victorinox atau mau beli Isel ya, teman-teman bisa lihat dulu reviewnya, baru teman-teman beli supaya lebih meyakinkan. Oke, terima kasih. Itu bahasan pisau Zhongyuan ya. Mantap ya, murah banget. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel Satu Bilah.